Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Puspita Syarani dengan NIM 33362100077. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait soal-soal yang diberikan untuk ujian akhir semester mata kuliah kalkulus 1 jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini sudah tertera seperti yang sudah dilihat, di sini sudah tertera lembar jawaban saya untuk soal-soal yang diberikan. Langsung saja ke nomor 1. Diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi. Misalkan hx sama dengan fx dikali gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu hx pangkat n sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju n, ni f pangkat i x, g pangkat n min 1x. Nah, di sini ada pertanyaan pertama yaitu A. Buktikan kebenaran formula di atas. Jadi di sini saya akan membuktikan bahwa formula di atas ini benar. Di sini saya menggunakan induksi matematika. Pn sama dengan hx pangkat n sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju n, ni f pangkat ix, g n min i pangkat min ix. Ditunjukkan di sini cara pertama itu ditunjukkan Pn benar untuk n sama dengan 1. Hx pangkat 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju 1, i 1i, f pangkat ix, g pangkat 1 min ix. Jadi di sini tuh langkah pertama tuh kita memasukkan si n ini tuh diganti dengan i. Si n ini tuh diganti dengan 1. Lalu diturunkan, setelah dimasukkan akhirnya diturunkan hx pangkat 1 sama dengan 10, f pangkat 0x, g pangkat 1 x ditambah 11 f pangkat 1x, g pangkat 0x. Nah, jadi di sini kenapa ini 0 tuh kan i-nya berarti 0 karena di sininya i sama dengan 0, dan di sini 1 min i berarti 1 dikurang i-nya sama dengan 0, berarti di sini 1. Lalu dilanjutkan dengan hasil hx pangkat 1 sama dengan fx, g pangkat 1x ditambah f pangkat 1x, gx. Terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Lalu dilanjutkan dengan diasumsikan jika Pn benar untuk n sama dengan k, maka hx pangkat k sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat ix, g pangkat k min ix. Ini tuh hasil akhir jika Pn benar untuk n sama dengan k. Lalu ditunjukkannya Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Di sini sama dengan cara yang sebelumnya, kita samakan dulu. Kita hx sama dengan k plus 1 sama dengan hx pangkat k pangkat i pangkat 1. Ini tuh jadi gimana sih biar kita tahu kalau misalnya si k itu diturunin lagi sekali lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya tinggal dimasukkan sama dengan rumus yang ini nih, formula yang saya tunjukkan, yang saya sedang tunjuk oleh kursor, dimasukkan k plus 1-nya. Lalu diturunkan dengan hasil yang segini. Hx pangkat k plus 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat i plus 1x, g pangkat k min ix tambah f pangkat ix, g pangkat k plus 1 min ix. Nah, lalu diturunkan kembali menjadi hx pangkat k plus 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat i plus 1x, g pangkat k min ix ditambah sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat ix, g pangkat k plus 1 min ix. Lalu ini hasilnya hx di pangkat k plus 1 sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju k, ki min 1, f pangkat ix, g pangkat k plus 1 min ix ditambah sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat ix, g pangkat k plus 1 min ix. Lalu dilanjutkan hx pangkat k plus 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 menuju 1 k menuju k sama dengan k plus 1. Di sini ki min i, f pangkat ix, g pangkat k plus 1 min ix ditambah sigma i sama dengan 0 menuju k, ki, f pangkat ix, g, k ditambah 1 min ix. Lalu ini bisa dilihat nih hasilnya. Ini
Nah, lalu dilanjutkan lagi, nanti tuh hasil akhirnya bakal didapat ini. Hx dipangkatkan K plus 1 sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju K plus 1, buka kurung K plus 1 I tutup kurung F pangkat IX G pangkat K plus 1 min IX. Nah, di sini terbukti bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti sudah terbukti kan 2 kali di mana bahwa PN itu benar untuk N K plus 1, dan di sini juga terbukti PN benar untuk N sama dengan 1. Jadi, formula yang di atas itu yang Hx pangkat N sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N, buka kurung N I tutup kurung F pangkat N X G pangkat N min 1 min I tutup kurung X terbukti benar. Lalu ada pertanyaan selanjutnya B. Dengan menggunakan formula di atas, tentukan turunan ke 100 ditambah 77 dengan Fx sama dengan 7 min 3 cos X dan Gx sama dengan 7 plus 4 X pangkat 4. Nah, di sini aku jabarin dulu, berarti Fx ini kan 7 min 3 berarti 4 cos X, dan Gx ini 7 plus 4 berarti 11 X pangkat 4. Dan misalkan Fx Gx sama dengan Hx, maka Hx pangkatkan 177 sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju 177, buka kurung 177 I tutup kurung F pangkat IX G pangkat 177 min I tutup kurung X. Nah, di sini aku misalkan dulu kalau dimasukin si Fx dan Gx itu bakal menjadi seperti ini. Tapi biar lebih mudah, aku nggak masukin dulu. Jadi kita lanjutkan dulu menggunakan rumus yang ini, yang F pangkat IX G pangkat 17 min IX. Di sini tuh kita jelasin dulu nih turunan dari fungsi Gx sama dengan 11 X pangkat 4. Jadi turunan pertama Gx adalah 44 X pangkat 3, turunan keduanya 132 X pangkat 2, turunan ketiganya 264 X, dan turunan keempatnya 264. Berarti kalau untuk turunan ke-5, ke-6 itu kan hasilnya bakal 0, sehingga yang digunakan untuk perhitungan itu hanya yang memiliki turunan Gx ini. Akhirnya ini tuh akhirnya dicoba perhitungannya, dimasukin 177 F pangkat 177 X kali Gx tambah 177 176. Oh maaf, bentar, ini terpotong. Di sini 177 176 F pangkat 177 F pangkat 176 X G turunan pertama, 177 175 F pangkat 175 X G turunan kedua X, ditambah 177 174 F pangkat 174 X G turunan ketiga. Nah, yang terakhir ini yang G turunan keempat, 177 173 F pangkat 178 X 9 pangkat 4 X. Nah, ini tuh menggunakan ini. Untuk turunan, dari turunan ini tuh jika ganjil dari Fx 4 cos X itu akan menjadi 4 cos X, dan kalau genap jadi min 4 sin X. Nah, terus akhirnya dimasukin nih dari angka yang udah didapat sama dengan ini ganjil genap ini. Setelah dimasukkan, hasilnya didapat ini seperti ini, 44X pangkat 4 cos X min 109032 X pangkat 3 sin X ditambah 16448 X pangkat 2 cos X dikurang 5756889600 X sin X ditambah 100166979 cos X. Nah, udah nih hasil akhir untuk jawaban yang B. Nah, untuk jawaban yang C, tentukan nilai dari H pangkat 177 untuk bilangan 0. Nah, di sini tinggal dimasukin aja nih, berhubung cos X itu 1 dan sin X itu 0. Tapi kan di sini X, kalau misalkan X dimasukkan 0 berarti kan X 0 pangkat 4 0, sehingga perkalian akhirnya bakal 0. Ini juga sin X, berhubung ini X-nya juga 0, hasilnya 0, sin X juga 0, akhirnya 0 0 0, dan akhirnya yang kepakai cuma yang terakhir di mana cos X sama dengan 1. Berarti cos 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya ini yang terakhir, 100169879. Lalu lanjut ke nomor 2. Diketahui formula Leibniz dari turunan ke N dari pembagian dua fungsi, misalkan Hx sama dengan Fx per Gx, maka turunan ke N dari fungsi Hx yaitu Hx pangkat N sama dengan Fn tutup kurung X min sigma F sama dengan 0 menuju N min 1 Ni H pangkat I
dikalikan dengan G pangkat N min I kalikan X per Gx. Lalu untuk soal A yang pertama, buktikan kebenaran formula di atas. Di sini dicobanya dibuktikan melalui turunan. Di turunan ke-1, H turunan pertama sama dengan F turunan pertama G dikurang G turunan pertama F per G pangkat 2 sama dengan F turunan pertama G turunan pertama dikalikan dengan G min 1 dikalikan dengan F per G. Didapatkan hasil F turunan pertama dikurang G pangkat turunan pertama H per G. Lalu di sini diuji juga menggunakan turunan kedua yang bisa dilihat seperti ini tata caranya. Dimana hasil akhir didapatkan turunan kedua ini sama dengan F turunan kedua dikurang G turunan pertama H dikurang 2G turunan pertama H turunan pertama per G. Lalu dilakukannya pembuktian nih, apakah tadi turunan tadi benar atau enggak. Terus untuk turunan pertama ini dilakukan pembuktian memasukkan dengan rumus yang ini, pembuktian formula. Lalu didapatkan hasil F turunan pertama X min 1HX dikalikan G turunan pertama X per Gx turunan pertama Fx turunan pertama. Lalu turunan keduanya seperti ini tata caranya, dan dapatkan hasil Fx turunan kedua dikurang Gx turunan kedua Hx min 2 kali Gx turunan pertama Hx turunan pertama per Gx. Maka dengan dilakukannya percobaan dan pembuktian untuk turunan pertama dan turunan kedua pada formula tersebut terbukti bahwa formula tersebut benar. Lalu lanjut ke yang B, dengan menggunakan formula di atas tentukan turunan ke 200 plus 77 dengan Fx 7 min 2 sin X dan Gx 7 min 1 X min 2 pangkat 4. Nah ini menentukan, berarti di sini aku jabarin dulu, menentukan turunan ke 277 dengan Fx sama dengan 5 sin X dan Gx sama dengan 6 X min 2 pangkat 4. Lalu tinggal dimasukkan ke formula yang sudah terbukti benar di atas itu, angka-angkanya, dan didapatkan hasil ini Hx pangkat 277 sama dengan F pangkat 277X min 0. Lalu Hx pangkat 277 sama dengan turunannya ganjil, turunannya adalah 5 cos X. Karena ganjil jadi 5 cos X. Lalu tentukan nilai H yang C, tentukan nilai H pangkat 277 untuk bilangan 0. Nah tinggal dimasukkan fungsi X nya itu sama dengan 0, berarti 5 cos 0 plus 1, dimana cos 0 sama dengan 1, jadi tinggal 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu nomor 3, misalkan Fx sama dengan 3E pangkat 3X. Yang pertama, buatlah generalisasi turunan ke N dari fungsi di atas. Fx sama dengan 3E pangkat 3X, F turunan pertama X sama dengan E pangkat 3X kali 3 berarti sama dengan 9E pangkat 3X, yang berarti 3 pangkat 2E pangkat 3X. Lalu turunan keduanya sekian. Lalu didapatkan pola yang hanya berubah angkanya, yaitu 3 pangkat 3E pangkat 3X. Lalu turunan ketiganya sama, hanya pangkatnya berubah menjadi 4. Lalu dicoba lagi untuk turunan berikutnya, turunan keempat, yaitu pangkatnya menjadi 5. Yang berarti di sini sudah didapatkan pola, yaitu F pangkat N X sama dengan 3 pangkat N min 1 E pangkat 3X, ini polanya. Lalu yang B, tentukan solusi dari Gn X sama dengan Fx. Lalu ini berarti kita cari anti turunannya dengan melakukan cara yang sama tadi yang sebelumnya, kita buktikan satu persatu turunan lalu dicarikan polanya, dan didapatkan hasil anti turunan ke N sama dengan 1/3 pangkat N min 1 E pangkat 3X. Lalu yang C, tentukan semua kemungkinan sehingga fungsi Gx sama dengan X pangkat 2 plus 7X plus 7 X pangkat 2 3E pangkat 3X bernilai tak negatif. Nah berarti masukkan dulu fungsinya dengan kurang lebih dari 0 karena tidak negatif, tidak boleh negatif.
dan ditemukan pangkat 3x lebih dari 0 ini untuk x bilangan R adalah Gx bernilai tak negatif. Maka ini akhirnya kita pisah dulu, kita jabarin. Gx sama dengan x pangkat 2 buka kurung x pangkat 2 plus 7x plus 7. Semua akar pada fungsi tidak real, maka definit 0, sehingga fungsi bernilai tak negatif. Maka x pangkat 4 plus 7x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 lebih dari 0 untuk setiap x bilangan R. Berarti kesimpulan ini dapat Gx akan bernilai tak negatif ketika x adalah bilangan real. Lalu yang D, tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Fungsi Gs mencapai stasioner dan jenisnya jika turunan G yang pertama sama dengan 0. Gx-nya saja sudah 0, berarti turunan pertamanya juga 0. Maka Gx memiliki titik titik stasioner, yaitu x sama dengan x bilangan R sama dengan 0. Lalu selanjutnya tentukan selang kemonoponan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Fungsi Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan sehingga interval termonotonalnya adalah min tahingga lebih besar dari 0 lebih besar dari tahingga. Fungsi Gx mencapai titik belok jika G turunan keduanya Gx turunan keduanya adalah 0. Gx-nya adalah 0, G turunan pertama 0, begitu pula G turunan keduanya, Gx turunan keduanya adalah 0. Didasarkan oleh definisi semua titik pada fungsi Gx adalah titik belok, maka begitu Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan sehingga tak pernah berbelok. Jadi jenis dari titik stasionernya tidak memenuhi kriteria cekung atas bawah maupun belok. Lalu yang terakhir nomor 4, tentukan nilai dari ini sigma 073 57 per 2 x pangkat 2 min 57 per 3 x tambah 5 3 kurung 3 per 4 dx. Lalu ini dijabarin dulu yang bawah-bawahnya. Ini saya bulatkan ke bawah, saya bulatkan semua ke bawahnya jadi 53x pangkat 2 min 52x ditambah 52. Lalu ini kita hilangkan dulu si tutup kurung, maka didapatkan hasil segini. Lalu dimasukkan menjadi fungsi seperti ini dan dimasukkan 3 dulu, angka 3 di sini. Lalu angka 0 yang dihasilkan 000, lalu didapatkan angka segini dan didapatkan hasil 570 dibanding 6 dengan hasil jawaban 95. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.